Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tema hari ini adalah bagaimana cara melelang ikan atau udang atau tanaman hias lewat Facebook. Nah, pertama adalah masuk aplikasi Facebook. Kemudian di kanan atas ada kaca pembesar, nah itu dipilih. Oke, kemudian ketikkan ikan hias dan juga tempat tinggal Anda. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, tulislah Jakarta, atau kalau di Jogja tulislah di Jogja. Nah, di sini saya menulis ikan hias Jogja karena saya tinggal di Jogja. Nanti Anda akan menemukan banyak sekali grup-grup penggemar ikan hias yang ada di Facebook tersebut. Nah, sebelum Anda mau melelang ikan Anda di Facebook, sebaiknya Anda baca aturan grup yang ada di situ ya, karena tidak semuanya itu menjual belikan ikan atau binatang hidup. Contohnya seperti ini, Fish Lover Yogyakarta. Nah, kita baca peraturan grupnya itu. Nah, di situ tertulis di sini bukan grup jual beli. Oleh karena itu jangan berjualan di situ karena nanti akan kena masalah. Bahkan bisa juga nanti dibully atau dikeluarkan dari grup tersebut. Nah, itu bisa menyebabkan reputasi Anda sebagai penjual akan turun. Nah, saya cari grup lain yaitu Galeri Ikan Hias Yogyakarta. Nah, di sini aturan grupnya tidak tertulis, tetapi saya sering melihat orang melelang ikan atau tanaman hias di sini. Jadi menurut saya grup ini aman untuk kita melelang tanaman hias, udang hias atau ikan hias. Nah, karena Facebook itu melarang untuk menjual binatang hidup, jadi ada trik agar menghindari pihak Facebook mendeteksi jual beli kita. Yang pertama kita lakukan adalah dengan men-screenshot atau memfoto layar tulisannya ya, seperti yang dicontoh ini. Nah, saya pernah uji coba melelang. Jadi yang pertama saya memakai jam malam sampai pagi, dan yang kedua saya memakai lelang jam sore sampai malam. Dan hasilnya lebih efektif dari sore sampai malam ya. Nah, ini buktinya. Ini saya menulis melelang 4 ekor ikan. 1 komet ukuran 15 cm, kemudian 2 komet ukuran 10 cm, dan ikan siklit. Nah, sebaiknya ukuran itu Anda tulis kurlep ya, atau kurang lebih. Tujuannya agar menghindari si pemenang lelang itu protes ya. Misalnya kita tulis ikannya itu 9 cm, tetapi sebenarnya ukuran aslinya 8,5 cm. Nah, kita bisa membela diri ya dengan bilang bahwa kurang lebih, bukan pas ya, tapi kurang lebih. Dan juga ditulis kita ngukurnya itu dari mana saja, apakah dari kepala sampai ekor atau badannya saja. Jadi harus jelas agar menghindari protes. Kemudian OB itu maksudnya awalan, harga awal. Saya blunder jadi hanya menulis 2K ya. 2K itu maksudnya untuk beli plastiknya itu saja, plastik bungkusnya. Kemudian KB itu maksudnya loncatannya. Nah, di sini saya tulis ribuan atau seribuan ya. Dan itu bebas, jadi bisa nanti loncat menjadi 3.000, 4.000 atau langsung 10.000 juga bisa. Kemudian bin ini maksudnya harga akhirnya, jadi misalnya bisa kita tulis binnya 40.000. Jadi nanti kalau si pelelang itu sudah mengatakan kata 40.000 berarti dia sudah menang. Jadi itu. Tapi di sini saya tulis binnya itu tidak ada ya, karena ini murni lelang. Kemudian close itu maksudnya kapan lelang berakhir. Nah, di sini saya tulis pukul 9 pagi. Nah, kemudian cara pengambilan gimana? Nah, di sini saya tulis hanya bisa COD sekitaran lokasi tempat saya saja, atau Concat karena lokasi saya di Concat. Jadi ini sangat penting lokasi. Kenapa saya tulis hanya bisa COD di sekitaran Concat itu agar orang yang nanti ada di lokasi jauh dia sudah tahu itu. Jadi nanti tidak ada alasan tidak jadi ambil karena dia itu jauh tempat tinggalnya. Dan dari situ juga pelelang akan tahu bahwa kita tidak bisa kirim-kirim karena hanya bisa COD di sekitaran Concat saja. Kemudian saya tulis juga lelang batal jika ikan mati, sakit atau hilang. Jadi ikan ini kan makhluk hidup, dan kebetulan saya hanya punya itu saja, tidak ada yang lain. Jadi nanti kalau mati atau sakit saya akan
memberitahu si pelelang itu agar tidak kecewa. Tentu saja dengan menunjukkan bukti video atau si pemenang lelang itu datang mengecek sendiri di rumah. Jadi itu. Nah, ini contoh yang gagal. Gagalnya itu di mana? Karena saya melelangnya itu pada pukul 11 malam dan close-nya itu pada pukul 9 pagi. Itu kan jam-jam orang pada ngantuk. Kemudian ini fotonya. Nah, fotonya itu tidak bagus ya. Jadi kurang fotogenik, jadi tidak menarik. Nah, hasil dari itu saya hanya mendapatkan 1 kali bid. Dan itu tidak masalah juga karena tujuan saya itu hanya ingin melepas ikan itu saja, karena tempatnya mau saya pakai untuk berternak ikan yang lain. Nah, ini contoh yang gagal. Jadi kelemahan lelang itu, jadi kita tidak selamanya untung, bisa juga rugi. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Nah, sekarang saya coba dengan lelangan saya yang kedua. Nah, di lelang ini saya melelang udang ya. Kemudian OB-nya saya tulis 10 atau harga awalannya. Ini saya hitung dari biaya listrik untuk air ya, listrik untuk menarik airnya itu, pompa air maksudnya. Kemudian biaya pakan, intinya biaya operasional. Nah, saya kira-kira aja. Jadi kira-kira OB-nya saya tulis 10.000 saja. Kemudian KB saya tulis 1K. Kemudian tidak ada bin ya. Kemudian saya pakai jam orang waktu bersantai-santai, yaitu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Kemudian COD hanya bisa di sekitaran Concat saja. Nah, kemudian saya pakai foto yang lumayan jelas ya. Jadi ini foto asli ya, jadi bukan ambil dari Google, tapi ini foto saya asli. Nah, sebaiknya kalau Anda mau melelang itu pakai foto asli ya, jangan dari Google, karena agar orang itu bisa mengecek secara online bentuk ikan atau udang yang sedang ingin Anda lelang. Nah, kemudian saya kirimkan ke grup ikan hias tersebut. Nah, 4 jam kemudian ada yang OB, kemudian ada juga yang tanya COD bisakah? Nah, saya jawab tidak bisa. Alasannya karena keuntungan yang saya dapat itu sedikit sekali. Jadi kalau COD-nya jauh itu nanti tekor di bensin. Jadi saya bilang saya tidak bisa. Dan saya juga malas kirim-kirim ya. Karena kalau kirim-kirim itu kan juga ada ongkos kirim. Nah, biasanya kan harus nego sama si pemenang lelang tersebut, dan itu sangat melelahkan menurut saya, membuang-buang waktu. Bisa jadi si pelelang membatalkan untuk mengambil udang hias tersebut. Nah, untungnya di Jogja ini banyak sekali orang yang menggemari ikan hias ataupun aquascape dan hobi-hobi lainnya. Jadi kita tidak kerepotan saat melelang barang kita. Nah, kemudian berapa menit kemudian ada 2 kali bid ya. Jadi ada yang 11 dan 12, dan akhirnya yang menang adalah yang 12. Nah, mungkin ada yang bilang 12 itu kan kecil. Nah, karena saya ini ternak sendiri, jadi menurut saya 12 itu sudah lumayan, karena udang ini kan sangat gampang perawatannya. Saya tidak memakai aerator dan airnya jarang saya ganti. Kemudian untuk pakan saya hanya memakai daun ketapang, jadi sangat murah perawatannya. Jadi bisa dilihat YouTube saya yang berjudul daun ketapang untuk makanan udang hias. Nah, fungsi lelang itu juga bertujuan untuk mengenalkan produk kita ya. Jadi biasanya si pemenang lelang itu akan tanya produk kita. Misalnya dia menanyakan, ada jenis lain kah? Nah, ini saya akan tunjukkan message saya dengan si pemenang lelang tersebut. Nah, dia akan bertanya, ada jenis lain kah gitu. Saya mau intinya dia tanya-tanya. Itu fungsinya lelang, jadi untuk memperkenalkan produk kita, apalagi kalau kita tidak punya toko dan tidak terkenal ya atau belum terkenal. Nah, satu hal lagi, harga lelang itu bukan merupakan harga pasaran ya, jadi bisa lebih tinggi bisa lebih rendah. Jadi jangan bandingkan harga lelang itu dengan harga toko atau harga petani ataupun harga di tengkulak ya, jadi beda. Satu lagi juga triknya, kalau Anda mau melelang, OB-nya itu jangan ditulis 0 ya. Kecuali kalau Anda tim, pokoknya ada teman Anda yang membantu membid dagangan Anda.
Nah, tapi karena saya kan selalu kerja sendiri dan jujur, jadi OP-nya saya tidak isi nol, tetapi saya isi dengan biaya operasional yang telah saya keluarkan. Jadi saya hitung-hitung. Jadi misalnya tadi saya tulis 10k, nah itu adalah biaya kira-kira operasional saya. Jadi kalau misalnya hanya laku 10.000 pun itu menurut saya sudah balik modal. Jadi itu saja. Nah, satu lagi, setelah lelangnya selesai sebaiknya Anda hapus postingan Anda ya. Kenapa? Agar menghindari grup ikan tersebut kena blokir oleh pihak Facebook karena menjual belikan binatang hidup. Oke, sampai di sini ya. Jika ingin bertanya silahkan komen. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.